Halo adik-adik kami, selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan mengenai matematika. Tentunya anak Bapak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika kita ini. Nah, di sini kita masuk yaitu pembelajaran kita di tema 8, subtema 1 kelas 3 dengan judul pengertian sudut dan macam-macam sudut. Nah, kita sekarang masuk di tema 8. Di akhir video nanti akan Bapak berikan contoh ataupun soal-soal. Simak baik-baik pembelajaran ini ya nak. Semangat untuk belajar. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya anak didik kami. Nah, di sini setiap hari Senin, Sekolah Udin mengadakan upacara. Mereka memberi hormat pada saat pengibaran bendera. Ini adalah bentuk rasa hormat kita. Nah, di sini bersikap berhormat menunjukkan pada sisi tangan atas dan sisi tangan bawah kita bertemu pada satu titik yang dinamakan sudut. Nah, sudut ini sama seperti kita berhormat. Coba kita hormat dulu nak. Nah, itulah membentuk titik sudut. Nah, di sini sudut Bapak akan jelaskan macam-macam ataupun pengertian sudut. Nah, kita buat A, B, dan C. Nah, ini adalah berbentuk sudut. Nah, sudut memiliki macam-macam, yang dimana satu, sudut dibentuk oleh dua garis yang lurus. Yang kedua, posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan, yang disebut titik sudut. Ketiga, antara dua buah garis terdapat jarak. Jadi bisa kita simpulkan, sudut adalah daerah yang dibatasi dua buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Nah, di sini kita akan membuat beberapa contoh sudut dan tidak sudut. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ada A, B, C, dan E serta F. A, dia bertemu antara dua garis lurus yang berpotongan, maka disebut sudut. Dan B, dia memang garis lurus tapi tidak bertemu, maka ini bukan sudut. Yang C, dia bertemu dalam satu titik dan saling berpotongan, maka disebut sudut. Sedangkan yang D, dia juga membentuk dua garis tegak lurus yang saling berpotongan, disebut sudut. Sedangkan D, satu garis lurus dan satu garis tidak lurus tapi berpotongan dan disebut bukan sudut. Yang F berbentuk lengkung, berpotongan tapi bukan disebut sudut. Jadi anak Bapak sudah mengerti kan membedakan sudut dengan yang tidak sudut. Nah, di sini kita masuk ilustrasi yang selanjutnya. Di sini sudut kita berikan tanda dulu yaitu titik A, B, dan C. Nah, disebutlah dia A, B, C. Nah, jadi tengok anak perhatikan sudut A, B, dan C, dan B itu adalah titik sudut. Garis AB dan garis BC disebut kaki sudut. Perhatikan garis AB dan garis BC. Titik B disebut titik sudut. Jadi titik B itu adalah titik sudut ataupun titik berpotongan. Nah, di dalam B itu memiliki besarnya sudut. Jadi antara AB dan BC itu memiliki daerah sudut yang disebut besar sudut dengan satuan derajat. Meskipun garis diperpanjang, maka besar sudut akan tetap sama. Jadi jika dia ditarik panjang, tetap dia berukurannya sama.
Nah, coba perhatikan, ini adalah salah satu penggaris yang disebut busur derajat. Jadi, satuan sudut adalah derajat. Jadi, cara penulisan derajat itu berbentuk lingkaran kecil yang ada di atas. Jadi, contoh ini adalah 0 derajat. Jadi, 0 derajat itu garis lurus menghadap ataupun lurus dengan 0 derajat, sedangkan 10 derajat ada di atas 0 derajat. Nah, begitu juga dengan 20 derajat ada di atas 10 derajat. Dan 90 derajat yaitu garis lurus yang memiliki siku-siku. Jadi 90 derajat itu lurus dan 180 derajat adalah sudut lurus ataupun berbentuk lurus. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini coba nak perhatikan macam-macam sudut. Yang pertama, bagian A, sudut siku-siku. Nah, inilah nak bentuk sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini lurus, dia menghadap vertikal dan menghadap horizontal. Jadi dia berukuran 90 derajat. Jadi hanya 90 derajat. Yang B yaitu sudut lancip. Nah, sudut lancip yaitu kurang dari 90 derajat. Jadi kurang dari 90 derajat itu lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang C, sudut tumpul. Sudut tumpul yang kita lihat ini lebih dari 90 derajat. Nah, jika kita ambil garis lurusnya, maka sudut tumpul lebih dari 90 derajat dan tentunya kurang dari 180 derajat. Nah, yang D, sudut lurus. Nah, sudut lurus ini hanya memiliki ukuran yaitu 180 derajat. Jadi jika kurang dan lebih itu bukan sudut lurus. Begitu juga bagian A, jika lebih dari 90 atau kurang dari 90, dia bukan sudut siku-siku. Nah, sekarang coba kita perhatikan beberapa contoh soal berikut. Nah, ada 6 soal. Yang pertama, ini adalah kurang dari 90 derajat, maka termaksud sudut lancip. Yang kedua, pas 90 derajat, maka sudut siku-siku. Yang ketiga, lebih dari 90 derajat, maka sudut tumpul. Yang keempat, kurang dari 90 derajat, maka sudut lancip. Yang kelima, karena dia tegak lurus, maka 180 derajat sudut lurus. Yang keenam, tentu lebih besar dari 90 derajat, maka dia termaksud sudut tumpul. Apakah anak Bapak sudah mengerti mengenal sudut? Nah, sekarang kita masuk mengenai jam. Mengenal jam berbentuk sudut. Jadi, Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam adalah sudut. Nah, sekarang kita lihat pukul 7. Nah, jarum panjang dan jarum pendeknya. Nah, karena dia lebih dari 90 derajat, maka dia termaksud sudut tumpul. Oke, anak didik kami, sekarang kita masuk contoh selanjutnya. Simak baik-baik supaya lebih mengerti ya. Dito bermain layang-layang pukul 10. Sudut terkecil yang terbentuk dari kedua jarum jam pada pukul tersebut adalah sudut. Maka coba kita lihat pukul 10. Nah, dia jika kita lihat dari kedua jarum jam tersebut, maka dia kurang dari 90 derajat. Maka dia termaksud sudut lancip.
Perhatikan kedua jarum jam tersebut. Nah, sekarang apakah Bapak sudah mengerti? Ini adalah beberapa soal latihan. Kerjakan di buku tugasmu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan japri. Oke anak didik kami, terima kasih.